Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 pembelajaran coding akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan sebelumnya mengenai topik permasalahan yang dianggap penting atau permasalahan nyata di lingkungan atau problem dalam ilmu matematika, fisika, dan lain-lain. Adapun topik tersebut akan diproyeksikan dalam program dan juga flowchart. Pada persembahannya, proyeksi flowchart akan dipersembahkan oleh rekan saya Amrina. Kemudian proyeksi code block akan dipersembahkan oleh rekan saya Ayu Siwi. Adapun saya Rizda Buana akan memandu jalannya presentasi di tugas kali ini. Baik, untuk yang pertama adalah presentasi dari rekan Amrina. Dipersilahkan rekan Amrina. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Rizda. Saya Alifa Amrinada akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang pembuatan file flowchart. Nah, untuk yang pertama, itu akan muncul output selamat datang di SpeedView. Jadi, program yang kita buat itu tentang penghitung kecepatan kendaraan, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya masih akan muncul kalimat, yaitu kami siap menemani perjalananmu sampai tujuan. Pilih layanan yang ingin kamu gunakan. Nah, terus masih lanjut akan muncul kalimat. Di sini kami menawarkan 3 pilihan layanan kepada pengguna. Yang pertama itu menghitung kecepatan rata-rata kendaraan, lalu layanan yang kedua menghitung jarak tempuh, layanan yang ketiga menghitung waktu tempuh. Nah, untuk flowchart selanjutnya, di sini ada muncul pengenalan variabel. Nah, untuk tipe data variabel yang kami gunakan adalah integer. Variabelnya terdiri dari S, yaitu jarak, V, yaitu kecepatan, T, yaitu waktu, dan L, yaitu layanan. Nah, selanjutnya pengguna diminta untuk menginput L atau jenis layanan yang ingin digunakan. Di sini ada 3 jenis layanan. Jika pengguna itu memasukkan angka 1, maka akan lanjut ke layanan yang nomor 1, yaitu menghitung kecepatan rata-rata. Nah, jika kondisinya true, yaitu memasukkan angka 1, maka pengguna diminta untuk memasukkan jarak tempuh dalam satuan kilometer. Di sini pengguna menginputkan S, lalu muncul kalimat masukkan waktu tempuh dalam satuan jam. Di sini pengguna memasukkan T atau waktu. Nah, selanjutnya setelah memasukkan S dan T, akan diproses ke dalam rumus V sama dengan S dibagi T, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, setelah itu akan muncul output atau hasil, di mana ada kalimat kecepatan rata-rata kendaraanmu adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, setelah sudah selesai, maka akan muncul kalimat yaitu terima kasih sudah menggunakan layanan kami, semoga membantu. Seperti itu. Lalu program berhenti. Dan jika kondisinya itu memilih layanan yang kedua, maka dia akan memasuk pada bagian true. Nah, jika dia masuk ke bagian true, di sini pengguna diminta untuk memasukkan kecepatan rata-rata. Di sini pengguna menginputkan V, lalu masukkan waktu tempuh dalam satuan jam. Di sini pengguna menginputkan T. Lalu setelah menginputkan, akan diproses ke dalam rumus S sama dengan V kali T. Nah, setelah itu akan muncul tampilan hasil, yaitu jarak yang kamu tempuh adalah titik-titik kilometer, seperti itu. Nah, setelah selesai untuk layanan kedua, akan muncul output terima kasih sudah menggunakan layanan kami, semoga membantu. Lalu program pun berakhir. Nah, jika pengguna itu kembali lagi ke awal ya, jika pengguna itu menginputkan L-nya itu sama dengan 3, berarti nanti akan diproses. Kalau 1 berarti false, lalu lanjut ke sini, 2 itu false, lalu masih lanjut ke sini. Nah, di sini bisa diterima, yaitu L sama dengan 3. Nah, untuk kondisi true,
yaitu layanan yang ketiga menghitung waktu tempuh. Pengguna diminta untuk memasukkan jarak tempuh dalam satuan km dan juga memasukkan kecepatan rata-rata dalam satuan kilometer per jam. Nah, setelah itu akan diproses ke dalam rumus T sama dengan S dibagi V seperti itu. Jika sudah dihitung oleh komputer, maka akan muncul hasil waktu yang kamu tempuh adalah titik-titik jam. Nah, jika sudah muncul seperti itu, maka selanjutnya akan muncul kalimat terima kasih sudah menggunakan layanan kami, semoga membantu, have a nice day. Nah, lalu program akan berhenti. Seperti itu penjelasan untuk flowchart. Mungkin sekarang saya coba untuk memainkan flowchartnya. Nah, selanjutnya ini akan coba untuk dijalankan flowchartnya. Ya, ada muncul tulisan selamat datang di Speed View penghitung kecepatan kendaraan. Kami siap menemani perjalananmu sampai tujuan. Pilih layanan yang ingin kamu gunakan. Di sini saya mencoba layanan nomor 2. Masukkan angka 2 lalu ketik enter. Masukkan kecepatan rata-rata kendaraan dalam kilometer per jam. Misalnya 15. Masukkan waktu tempuh dalam satuan jam, misal 2 jam. Nah, maka hasilnya didapatkan jarak yang kamu tempuh adalah 30 km. Nah, setelah itu akan muncul tulisan terima kasih sudah menggunakan layanan kami, semoga membantu. Seperti itu untuk penjelasan dari file flowchart kelompok kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Siwi penjelasan tentang file program. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah sebelumnya membuat flowchart yang telah dijelaskan oleh Saudari Alifa Amrinada, selanjutnya yaitu mengubah flowchart tersebut ke dalam bahasa pemrograman yaitu bahasa C++ dengan menggunakan kode blok. Yang pertama yaitu dengan menyertakan tanda pagar. Tanda tersebut digunakan untuk mengawali pernyataan untuk menyertakan prosesor, dan pernyataan tersebut tidak untuk dieksekusi. Selanjutnya yaitu ada perintah inmain. Inmain tersebut digunakan untuk menandai dimulainya compiler yang akan mengeksekusi program yang dengan kata lain pernyataan main tersebut sebagai penanda program utama. Kemudian selanjutnya yaitu ada code. Code sebagai perintah untuk mengeksekusi oleh compiler sehingga perintah akan dikerjakan. Untuk code di sini yaitu dengan kalimat selamat datang di Speed View menghitung kecepatan kendaraan. Kemudian di garis selanjutnya yaitu kami siap menemani perjalanan sampai tujuan, pilih layanan yang ingin kamu gunakan. Selanjutnya baris di bawahnya yaitu terdapat 3 pilihan. Yang pertama yaitu menghitung kecepatan rata-rata, yang kedua menghitung jarak tempuh, dan yang ketiga yaitu menghitung waktu tempuh. Selanjutnya yaitu terdapat rumus float, S, V, T, dan L. Untuk float sendiri yaitu supaya hasil perhitungannya yaitu dapat menghasilkan nilai koma. Selanjutnya yaitu terdapat perintah seperti if else. Untuk if sendiri yaitu nanti terdapat kalimat masukkan jarak tempuh dengan satuan kilometer. Setelah itu nanti ada juga pertanyaan masukkan waktu tempuh dalam satuan jam. Selanjutnya nanti akan ada rumus seperti biasa dengan menggunakan float supaya hasilnya dapat menghasilkan hasil koma. Selanjutnya yaitu akan muncul code dengan kecepatan rata-rata kendaraanmu adalah titik-titik sesuai dengan jawaban dengan satuan kilometer per jam. Selanjutnya yaitu apabila jika mengeklik perintah yang nomor 2 yaitu akan muncul pernyataan masukkan kecepatan rata-rata dengan satuan kilometer per jam. Selanjutnya juga ada perintah masukkan waktu tempuh dengan satuan jam. Setelah itu nanti akan keluar dengan jawaban jarak yang akan kamu tempuh adalah titik-titik kilometer sesuai dengan input yang nanti akan dimasukkan. Selain itu, jika mengklik
angka 3, yaitu akan keluar pertanyaan masukkan jarak tempuh dengan satuan kilometer, kemudian juga akan keluar dengan perintah masukkan kecepatan rata-rata dengan satuan kilometer per jam. Setelah itu nanti akan keluar juga dengan pernyataan waktu yang akan kamu tempuh adalah titik-titik per jam. Nah, yang akan keluar ini nanti sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Selanjutnya juga akan keluar code, terima kasih sudah menggunakan layanan kami, semoga membantu, have a nice day. Nah, untuk return 0 sendiri yaitu untuk menghentikan program. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk caranya akan disampaikan oleh Rizda Buana. Kami persilahkan kepada Rizda Buana. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, untuk selanjutnya adalah presentasi dari bahasa pemrograman ini terkait run ya. Mungkin bisa langsung di play. Baik, di sini ditampilkan seperti tadi, selamat datang di Speed View, kemudian di sini dipersilahkan untuk memilih layanan. Yang pertama ada menghitung kecepatan rata-rata, kedua menghitung jarak tempuh, kemudian yang ketiga menghitung waktu tempuh. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba dari yang nomor 3, menghitung waktu tempuh. Oke, kemudian dari pilihan ketiga nanti akan muncul pernyataan yaitu masukkan jarak tempuh. Mungkin jarak tempuhnya bisa 4 km. Kemudian ada pernyataan lagi, masukkan kecepatan rata-rata, kecepatannya misal 2 km per jam. Nah, kemudian akan diperoleh hasil, yaitu waktu yang kamu tempuh adalah 2 jam. Nah, kemudian juga ada ini, pernyataan terima kasih sudah menggunakan layanan kami, semoga membantu, have a nice day. Seperti itu mungkin untuk run dari bahasa pemrograman oleh dokter dari kelompok 13. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Tadi juga terima kasih kepada rekan Amrina dan juga Ayu Sibi yang telah memaparkan tugas yang telah dikerjakan oleh kelompok 13. Kemudian adapun dari presentasi yang telah dilakukan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok 13 menggunakan algoritma untuk membuat layanan perhitungan kecepatan menggunakan data integer pada flowcard dengan 3 jenis layanan, yaitu jarak, waktu, dan kecepatan yang kemudian akan diproses oleh layanan kepada hasil. Kemudian sedangkan pada file program dalam bahasa pemrograman, kelompok 13 menggunakan core block masih dalam pelayanan Speed View dengan 3 jenis layanan, yaitu jarak, waktu, dan juga kecepatan yang kemudian akan diproses oleh layanan kepada hasil. Kemudian, baik, sekian dari kelompok 13. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.